Halo semuanya, saya Pranita Oscar dan hari ini saya mau membahas tentang COVID-19. Jadi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu, namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS, dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Sejarah perkembangan virus corona. Nama corona diambil dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Sebab bentuk virus corona memiliki paku yang menonjol menyerupai mahkota dan corona matahari. Para ilmuwan pertama kali mengisolasi virus corona pada tahun 1937 yang menyebabkan penyakit bronkitis menular pada unggas. Dan bukti virus corona pada manusia yang sedang flu biasa melalui kultur organ trakea embrionik yang diperoleh dari saluran pernapasan orang flu tersebut. 1960-an, Tyrrell memimpin sekelompok ahli virologi yang meneliti strain virus pada manusia dan hewan. Di antaranya termasuk virus infeksi bronkitis, virus hepatitis tikus, dan gastroenteritis babi yang dapat ditularkan, yang semuanya telah ditunjukkan secara morfologis sama seperti yang terlihat melalui mikroskop elektron. Kelompok virus baru yang bernama virus corona kemudian secara resmi diterima sebagai genus virus baru. Virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menginfeksi burung dan mamalia termasuk manusia. Menurut World Health Organization, virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS, COVID, dan SARS-CoV. Virus corona bersifat zoonosis, ya, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, malaria merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS, yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak. Terkadang hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome pada tahun 2002 sampai dengan 2003, dan wabah Middle East Respiratory Syndrome atau MERS di Korea Selatan pada tahun 2015. Gejala virus corona. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk, dan sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Dampak dari COVID-19. Secara dampak di perekonomian Indonesia sendiri, salah satu faktor dari virus corona menyebabkan kurs dolar terhadap rupiah meninggi hingga mencapai 16.000 US dollar.
Bahkan laporan dari Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG menunjukkan terjadi penurunan dalam beberapa minggu terakhir. Indeks harga saham gabungan merupakan salah satu indeks pasar saham yang digunakan oleh Bursa Efek Indonesia. Dampak virus corona lainnya yaitu terjadi pada hotel, restoran, dan kafe yang tutup dan membuat hasil petani tak terjual. Permintaan ekspor turun mengakibatkan industri Indonesia kurang berpenghasilan. Dan yang terakhir adalah pencegahan virus corona. Sampai saat ini belum ada vaksin untuk mencegah infeksi virus corona atau COVID-19. Oleh sebab itu, cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung atau social distancing. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan. Untuk orang yang diduga terkena COVID-19 atau termasuk kategori ODP atau orang dalam pemantauan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar virus corona tidak menular ke orang lain, yaitu jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Periksakan diri ke dokter hanya bila Anda mengalami gejala gangguan pernapasan yang disertai demam atau memenuhi kriteria PDP, pasien dalam pengawasan. Usahakan untuk tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu, bila tidak memungkinkan. Gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Larang dan cegah orang lain untuk mengunjungi atau menjenguk Anda sampai Anda bepah. Dengan memandang fenomena yang terjadi, COVID-19 memang sangat berdampak bagi seluruh negara di dunia dengan semakin merebaknya virus ini dan semakin meningkatnya angka yang terinfeksi dan meninggal. Maka haruslah kita mengikuti perintah pemerintah agar selalu berada di dalam rumah, agar selalu aman dan keluar rumah bila perlu saja, seperti membeli barang pokok dan makanan pokok, dan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan masing-masing agar angka yang terinfeksi tidak terus melonjak dan masalah ini bisa cepat selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19 yang sedang terjadi sekarang. Sekian dan terima kasih.